Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Guru di YouTube kesayangan kita, SDK Santo Antonius Ampenan. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Berdoa disilakan. Berdoa selesai, terima kasih anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar dengan judul kalimat saran. Masih sama dengan pertemuan kita sebelumnya, namun hari ini kita akan bahas lebih detail, lebih lengkap lagi berdasarkan topik-topik yang berbeda. Oke, nah yang pertama ada menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Oke, anak-anak dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Topik adalah pokok pembahasan, misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Boleh dibuka buku bupenanya di halaman 145, yaitu tema 4 subtema 3. Bisa dibuka? Nah, jika di bawah itu ada teks percakapan, silakan dibaca dulu. Ada yang berjudul berkawan dengan tetangga baru. Nah, di situ ada tertulis percakapan, kemudian anak-anak diminta untuk menemukan kalimat saran yang ada di dalam teks percakapan ini. Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini Bu Guru sudah ketemu satu contoh kalimat saran yang ada dalam teks percakapan ini. Ya, misalnya kata ibuku, kita harus bersikap baik pada tetangga kita. Nah, itu termasuk kalimat saran. Bisa diubah dengan seharusnya kita bersikap baik pada tetangga kita, gitu ya. Nah, itu untuk kalimat saran yang di teks percakapan. Mari kita lanjutkan. Untuk selanjutnya ada menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu. Misalnya, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks supaya dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan. Nah, kembali lagi kita buka bupena kita di halaman 150. Ingat ya, bupena yang dibuka bupena 3B. Oke. Nah, halaman 150 di situ ada ayo berlatih dan sebuah teks. Oke. Judulnya mengunjungi tetangga baru. Nah, dari judulnya saja sudah bisa kita lihat kalimat saran yang cocok untuk kita buat. Ya, karena di sini kita diminta untuk menyusun. Maka, kita akan menyarankan apa? Sebagai tetangga yang baik, seharusnya kita bergaul dengan tetangga sekitar, begitu ya. Oke, nah atau bisa juga sebagai tetangga baru, baiknya kita berkomunikasi dengan tetangga sekitar, gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Anak-anak dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks, misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian ditulis dengan bahasa yang santun supaya tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Nah, anak-anak, kembali lagi kita lihat bupena 3B kita halaman 152. Oke? Di situ ada teks lagi berjudul berbagi kepada tetangga. Nah, kita diminta di sini untuk menemukan permasalahan pada teks tersebut. Selanjutnya baru kita tuliskan kalimat sarannya seperti apa. Nah, anak-anak silakan dibaca dulu teksnya, diberhentikan videonya, baru kita bahas bersama setelah itu, oke? Kalau sudah dibaca, mari kita lanjutkan lagi. Untuk teks ini permasalahannya adalah pohon jambu milik Pak Santo berbuah lebat. Nah, untuk sarannya apa? Sarannya, sebaiknya Pak Santo membagikan sebagian jambunya kepada para tetangganya, karena kita diminta untuk hidup rukun dengan tetangga. Maka saran yang baik kita lakukan adalah kita menyarankan Pak Santo untuk berbagi, begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ada menyajikan kalimat permasalahan dan sarannya dalam bentuk bagan.
Informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis atau sajikan dalam bentuk bagan atau diagram. Bentuk bagan atau diagram tersebut memudahkan kita dalam mengingat informasi penting tersebut. Saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram, gunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Oke, kembali lagi kita buka buku Bu Pena kita di halaman 157. Nah, di situ paling atas itu ada bentuk bagannya. Tahu ya bagan? Pernah kita bahas bagan itu seperti ini. Jadi dia ada bentuk kotak-kotak, kemudian ada tanda panah, dan dia mengarahkan untuk pembahasan suatu hal, gitu ya. Nah, kemudian untuk teksnya ada di halaman 156, halaman sebelumnya. Nah, kita lihat, kita baca bersama-sama. Maksud Bu Guru baca sendiri. Diberhentikan dulu videonya, kalau sudah dibaca baru kita lanjutkan lagi videonya. Oke, kalau sudah selesai dibaca, kita lihat bersama-sama judul teksnya Bekerja Bakti Bersama Tetangga. Permasalahannya apa anak-anak? Lingkungan rumah Lani banjir karena saluran air yang tersumbat oleh sampah. Nah, ternyata bisa banyak sekali kita buat saran di sini. Karena di bagian ini diminta 2, maka kita buat 2, oke? Untuk saran yang pertama, ada yang bisa? Oke, betul. Sebaiknya setiap minggu pagi Lani bersama tetangga mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, untuk saran yang kedua, sebaiknya parit dibersihkan agar sampah tidak menyumbat saluran air. Nah, itu untuk 2 saran yang ada pada teks ini yang kemudian kita ungkapkan lewat bagan. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada menemukan kalimat penyelesaian dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Kalimat penyelesaian biasanya diawali dengan suatu masalah. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Itu ya. Nah, oke, kembali lagi kita buka buku Bu Pena kita halaman 159. Nah, di situ ada ayo berlatih, ada teks singkat, silakan dibaca dulu. Kalau misalnya sudah diberhentikan dulu videonya, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, kalau sudah selesai, mari kita lanjutkan. Untuk kalimat penyelesaian berdasarkan teks tersebut, ada yang bisa mencoba? Oke. Suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tercipta karena adanya sikap saling menolong, kerjasama, dan toleransi. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan hasil pengamatan lingkungan bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat disusun berdasarkan teks yang kita baca. Setelah kita menemukan permasalahan dalam teks tersebut, kita dapat menuliskan pendapat. Setelah itu, pendapat-pendapat tersebut disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Nah, begitu ya. Oke, kita sudah sampai di ujung pelajaran kita hari ini. Bu Guru harap kalian paham dengan pelajaran yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Tapi kalau misalnya masih ada kebingungan, boleh langsung WhatsApp ke WA Bu Ayu atau Bu Mita. Oke, seperti biasa, Bu Guru harap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar di rumah. Oke, salam sehat, salam DigiTM.